saya katakan sejak awal buku ini adalah layak menjadi bacaan resmi pada mata kuliah politik hukum. Bapak-bapak yang saya hormati, para pembedah buku dan saudara moderator, mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu untuk supaya 5 menitnya terpakai dengan efektif. Selamat ulang tahun, Bapak-Ibu yang saya hormati. Karena saya bukan praktisi di kepemiluan, tapi saya praktisi di perguruan tinggi. Jadi kajian saya secara akademik saya lihat begini, Pak Puan. Saya ingin melihat dari landasan teori. Rujukan saya adalah The Structure of Scientific Evolution dari Bawaslu, dan kemudian ekspektasi teoretik. Rujukan saya dari Stages of Moral Development dari Lawrence Kohlberg. Kalau kita lihat dari rangkaian itu, maka posisi buku ini sedang bercerita akan kemana demokrasi bangsa kita ini. Oleh karena itu, kalau kita rujuk pada teori yang dibutuhkan oleh Thomas Kuhn, maka seharusnya moral science itu adalah ideal demokrasi yang kita bangun sejak 1998. Walaupun pada akhirnya dalam perjalanannya mengalami anomali, banyak fraud dan scam di mana-mana, dan itu nyata. Bahkan dengan bangga orang melakukan. Lalu sekali lagi rujukan pada Thomas Kuhn. Setelah itu terjadi banyak anomali di mana-mana, maka yang terjadi di masyarakat kita adalah mistrust. Seperti tadi Pak Alvin sudah sampaikan, bagaimana trust versus mistrust di masyarakat kita itu bisa digambarkan dalam penulisan berikut. Apa yang terjadi dalam konteks mistrust? Revenge and betrayal, balas dendam, pengkhianatan, dan sebagainya. Ya, banyak. Karena saya tahu ngomongnya cuma sedikit, jadi saya cuma dua aja contoh. Yang berikut adalah di sini letak buku Pak Puan, New Paradigm. Buku ini memberikan gambaran value and social control yang seharusnya bagaimana. Nah, Bapak Ibu teman-teman sekalian bisa membaca ini semuanya, ya, secara detail. Dari sinilah harapan, ekspektasinya akan terjadi revolution di negeri kita, bukan dalam konteks berdarah, tidak, tapi konteks revolution of thought. Bagaimana revolusi pemikiran itu bisa kita wujudkan? Apa misalkan? Kalau begitu diperlukan strategi independen and powerful institution. Tadi sudah teman-teman bahas bagaimana lembaga Bawaslu memiliki powerful yang bisa ditaati oleh banyak pihak, bisa statusnya yang naik, bisa kekuasaan yang diberi lebih kuasa. Sementara itu dalam ekspektasi teoretik, kalau kita rujuk bukunya atau teorinya dari Lawrence Kohlberg, The Stages of Moral Development, di sana dibagi menjadi 3 dimensi, pre-konvensional, konvensional, post-konvensional. Dengan banyaknya fraud dan scam, maka menurut saya buku ini juga menggambarkan bahwa praktek politik di negeri ini cenderung masih pada pre-konvensional, yaitu takut melaksanakan segala sesuatu karena takut dihukum. Jadi melakukan sesuatu bukan karena ketaatan, tetapi karena ketakutan oleh hukum. Oleh karena itu mungkin salah satu solusinya adalah penegakan hukum harus sangat kuat. Yang berikutnya pada conventional law and order orientation. Sementara itu sebagian besar masyarakat kita taat itu karena ada aturan, ada hukum. Oleh karena itu penegakan hukum akan menjadi prioritas dalam hal ini. Dan yang ketiga yang dari Lawrence Kohlberg, post konvensional, ini yang harusnya ada, dan ini bagian yang dibahas oleh Pak Puan di buku, yaitu universal ethic principle orientation. Bagaimana kita membangun sense of consciousness kebangsaan, bagaimana membangun kesadaran berkebangsaan Indonesia itu, maka ini menjadi PR besar buat masyarakat kita. Kalau kita kaitkan dua teori ini dari Thomas Kuhn dengan Lawrence Kohlberg, maka substansinya adalah bagaimana peran dari si strategis Bawaslu ke depan, dan dengan demikian ada ekspektasi. Dari buku ini saya melihat bagian akhir Pak Puan menyimpulkan perlunya regulasi yang adaptif, tegas, dan melakukan pencegahan yang benar.
Saya pikir buku ini sudah punya ekspektasi yang bagus dalam bagian kesimpulan. Yang kedua yang dikemukakan oleh Pak Puan di dalam buku ini adalah demokrasi partisipatif dan kolaboratif. Bapak Ibu yang saya hormati, kita sangat menyarankan kalau masyarakat dibagi menjadi 3 L, spektator dan apatetik. Sekarang ini yang besar adalah spektator dan apatetik. Kenapa? Spektator melihat elit begitu merajalela dalam banyak hal. Sementara banyak orang yang kecewa, maka lebih banyak masyarakat kita yang sifat apatetik. Saya pikir ini yang bagian ketiga ini sifat apatetik. Yang keempat, yang disampaikan oleh Pak Dr. Puadi adalah pengawasan bebas IT. Kita tidak bisa melepaskan diri dari perkembangan tadi percakapan di ruang kecil, bagaimana pengaruh AI yang sangat kuat dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kelima, bagian akhir yang diberikan oleh Pak Dr. Puadi adalah perlindungan dan keamanan pengawasan. Hari ini Bapak Ibu, banyak sekali kritikus-kritikus yang hidupnya terancam. Entah siapa yang mengancam, bahkan ada yang demo mengatasnamakan lembaga besar, tetapi lembaga besar tidak mengakui. Itu bukan saya. Jadi semua pada cari saling selamat. Dan itu semuanya saya berpikir kontribusi buku ini adalah yang pertama ada 3 poin. Yang pertama adalah preventing, avoiding internal trendiness. Ada kekinian yang abadi yang terjadi di masyarakat kita. Korupsi adalah kekinian yang abadi. Oleh karena itu buku ini bisa mendorong preventing dan sekaligus avoiding. Yang berikut adalah menurut saya buku ini bisa menjadi government reference to check and balance of democracy implementation negeri kita. Jadi saya sarankan dalam konteks ini buku ini tidak hanya dibaca, tadi teman-teman mengatakan ini bisa jangan sampai disimpan di rumah. Saya kok berharap dengan dana yang dimiliki oleh Bawaslu dan dana yang dimiliki oleh Pak Puadi, kirim saja ke lembaga-lembaga pemerintahan buku ini yang mereka baca. Yang terakhir adalah academic references of political education. Jadi saya berharap buku ini menjadi referensi akademik sebagai mata kuliah, sebagai pendidikan politik di setiap perguruan tinggi. Jika ini bisa dilaksanakan, maka buku ini akan sangat bermakna dan sangat memberikan kontribusi kepada bukan saja masyarakat yang sedang menjadi elit, tetapi adalah masyarakat-masyarakat dari sekolah, perguruan tinggi, mahasiswa.